Ayo semua berdiri. Oke, ini langsung ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang bab 3 topik C, lokasi. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan petualangan sistem berpeta. Nah, jadi kalian di sini akan menjadi detektif cilik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah melalui permainan edukasi kalian dapat menentukan titik koordinat pada sistem lokasi berpeta. Nah, pernahkah kalian mencari tempat duduk misalnya di bioskop? Ada yang pernah ke bioskop? Pernah? Nah, pernah nggak nyari tempat duduk di bioskop atau bermain cantik? Pernah? Pernah. Nah, tanpa kalian sadari, kalian di situ sudah menggunakan kekuatan rahasia matematika untuk menemukan lokasi. Nah, jadi kalau kita lagi di bioskop bisa nggak duduk sesuka kita? Enggak kan? Di tiket itu ada tertera nomor kursi. Jadi kita harus mencari di mana lokasi tempat duduk kita. Pada sistem berpetak itu pengertiannya adalah kumpulan kotak-kotak yang tersusun rapi dalam baris dan kolom. Nah, jadi sistem berpetak ini digunakan untuk menunjukkan lokasi atau posisi suatu benda dengan sangat akurat. Jadi sudah dipetak-petakkan, jadi lokasinya sudah pasti akurat. Nah, di dalam sistem berpetak ini ada yang namanya baris dan kolom. Sudah tahu apa itu baris dan kolom? Belum? Belum. Oke, karena belum tahu, mari kita cari tahu bersama. Jadi, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu baris. Jadi, baris itu adalah susunan petak yang mendatar atau horizontal. Nah, seperti yang terlihat di gambar ini. Baris 1, baris 2, dan baris yang ketiga. Nah, jadinya susunan petak yang mendatar. Itu disebut dengan baris. Yang kedua, kita harus tahu yang namanya kolom. Jadi kolom itu adalah susunan petak yang tegak atau vertikal. Kalau baris tadi horizontal, kalau kolom vertikal. Nah, contohnya kolom A, kolom B, kolom C. Nah, jadi sudah tahu kan apa perbedaan keduanya? Sudah bisa dilihat kalau baris itu dia mendatar. Kalau dia kolom itu tegak. Kemudian ada perbedaan yang lain dalam sistem berpeta ini. Kalau dia baris, dia menggunakan angka sebagai simbolnya. Sedangkan kolom menggunakan huruf. Jadi jangan sampai tertukar. Nah, gimana sih membaca peta? Maka kolom atau huruf ditambah dengan baris atau angka itu disebut dengan titik koordinat. Jadi aturannya kolom terlebih dahulu dibaca, kemudian baris. Contohnya jika ada benda di kolom B, maka di kolom B dan baris ketiga maka dibaca adalah B, 3. Jadi B itu disebut dengan kolom. Angka 3 itu baris.
kolom dulu baru baris. Paham? Paham. Nah, di sini ada contohnya. Nah, coba kita baca bersama-sama. Tadi aturannya kolom dulu baru baris. Nah, di sini gambar bintang ini. Ada yang tahu titik koordinatnya berada di mana? Apa yang dulu kita tulis? Yang terlebih dahulu. A, baru B. Satu. Oke, jadi titik koordinat bintang berada pada kolom A, baris 1. Kemudian pohon, ada yang tahu? Apa? B, 2. Kemudian mobil, ada yang bisa maju ke depan? Oke, kamu boleh maju. Oke, benar nggak di kolom C baris ketiga? Benar. Oke, yang terakhir yang keempat, rumah ada yang mau coba lagi? Yang maju. Oke, nah jadi berarti di sini kalian sudah paham mana itu kolom, mana baris. Nah, selanjutnya untuk penjelasannya, nah ini tadi kan A1 benar kan? Benar. B2 benar. Nah, kemudian nanti kita harus tahu kenapa kita mempelajari sistem berpetak ini. Karena di dalam dunia nyata ini digunakan untuk menentukan lokasi di peta, mengatur posisi kapal atau pesawat, bermain catur, hingga mencari tempat duduk. Jadi ada nggak kegunaannya? Ada. Jadi semua yang kita pelajari hari ini berguna. Nah, kemudian di sini kita juga ada yang namanya menguji nyali di mana letak bola. Kolom apa, baris apa? Di mana bolanya? Kolom B, baris 1. Oke, sekarang karena kalian sudah mengerti dasar-dasarnya, misalkan bagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Nah, jadi setiap kelompok akan mendapatkan LKPD. LKPD itu nanti silahkan dikerjakan. Bisa? Bisa. Oke, Miss kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang tidak paham bisa bertanya, bisa angkat tangannya, nanti bisa mengampuni kalian. Silakan dikerjakan bersama dengan teman-teman. Presentasikan hasil yang pertama. Ada? Maju. Oke. Kelompok
di A8, benar? Benar. Selanjutnya semut. Semut berada di C3, benar? Benar. Kemudian monyet. Monyet berada di F3, benar? Benar. Selanjutnya bangau. Bangau berada di C7, benar? Benar. Oke, berarti semuanya di sini benar. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda dari sini? Nggak ada? Berarti benar semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kemudian untuk yang kedua, kelompok siapa? Oke, yang ini yang paling tertib. Oke, yang paling tertib kelompok. Oh my Oke, silakan diperhatikan semuanya. Perkenalan diri dulu. Di sini yang ini, dia bilangnya tadi di C2, benar nggak? Benar nggak itu C2? Orang baris kedua. Benar? Selanjutnya helikopter di D3, benar? Benar. Selanjutnya perahu di E2. Balon udara di D1, benar? Kemudian motor berada di F5, benar? F1. Ada yang berbeda? Ada. Berarti benar semua. Tepuk tangan lagi. Oke, selanjutnya kita akan bermain game. Nah, jadi setiap kelompok nanti silakan bergantian maju untuk menyelesaikan gamenya. Nanti kita lihat berapa dia yang benar dan waktunya itu harus berapa menit. Oke? Jadi permainannya nanti kalian akan mengklik tombol mulai. Lalu kalian pilih. Misalnya kita pilih di sini kan nomor 1. Ada waktunya nih 30 detik. Nah, dibaca soalnya. Posisi titik M adalah di mana titik M? M ada di H6. Berarti kita klik yang D. Benar? Benar. Kalau sudah benar, nanti silakan lanjut. Klik kotak yang keberapa. Bisa? Paham? Oke, silakan kelompok siapa yang duluan maju? Oh, yang tadi yang belum maju kelompok mana? Ini. Tadi kan sudah maju duluan. Jadi kelompok ini dulu, Misur. Ayo maju. Oke, kita mulai ya. Yang lain perhatikan. Nanti hitung ya berapa benarnya.
Oke, yang terjawab cuma satu yang benar. Oke, tepuk tangan. Baik, kelompok berapa? Oke, nomor satu. Skornya berapa tadi? 1 poin. Oke, selanjutnya silakan kelompok 4.
evaluasi yang akan kalian kerjakan. Nah, jadi silahkan dikerjakan